Terima kasih teman-teman sudah support ya channel saya di LWBW Production, dan terima kasih juga sudah ada mulai komen-komen, sudah mulai ada pertanyaan-pertanyaan. Dan ini saya dalam kesempatan ini di pembahasan kali ini juga akan membahas mengenai apa yang ditanyakan oleh teman kita, seperti yang ditanyakan oleh akun accounting SKI lagi. Ini pertanyaannya bagus. Baik, terima kasih Pak. Ya, gitu awal pertanyaannya. Untuk cancellation fee itu masuknya ke other income ya. Nah, dan bagaimana jika payment menggunakan credit card? Misal tamu mentransfer room 1 juta ditambah 3%. Apakah yang kita akui di jurnal itu senilai 1 juta atau plus 3%-nya Pak? Nah, itu pertanyaan dari akun accounting SKI ya. Nah, untuk itu kita akan bahas tentunya di sini saja. Seperti apa yang sudah saya bacakan tadi mengenai pertanyaan dari akun accounting SKI yang menanyakan tentang cancellation fee ya, cancellation fee. Nah, namun di pertanyaan itu misalnya tamu mentransfer room 1 juta plus 3%. Nah, di sini bukan mentransfer. Kalau pembayaran dengan credit card, saya koreksi sedikit, itu bukan mentransfer teman-teman ya, tetapi memberikan kartunya untuk dilakukan swipe credit card, memberikan kuasa kepada hotel untuk melakukan SOP apabila dia tidak bisa datang ke hotel. Nah, itu tentunya dengan dokumen-dokumen sebagai pelengkap kita melakukan SOP. Nah, itu yang saya koreksi sedikit, bukan mentransfer tetapi memberikan kartu untuk dilakukan dieksekusi di hotel ya. Nah, untuk cancellation fee itu masuk ke other income ya. Nah, ini menurut saya kalau cancellation fee artinya tamu itu cancel tetapi dikenakan one night cancellation fee. Nah, ini tentunya sudah ada pembicaraan, atau kalau dengan individual dengan travel itu ada, paling tidak ada yang menyatakan ada perjanjian bahwa akan dikenakan cancellation fee. Jadi seandainya dia tidak datang akan dikenakan cancellation fee. Jadi biasanya one night cancellation fee. Nah, di sini besaran dari cancellation fee itu adalah 1 malam biasanya, berarti harga rate dari 1 malam harga pada saat dilakukan reservasi. Nah, itu yang harus kita ketahui, bahwa kalau cancellation fee menurut saya dia harus dilakukan posting ke room, jadi bukan lagi ke other income. Karena apa? Kalau cancellation fee kita posting ke room itu otomatis akan menambah okupansi dari hotel. 1 hari itu menambah okupansi hotel. Kemudian tentunya akan meningkatkan ARR, average room rate, itu meningkatkan ARR, tentunya performan hotel juga meningkat. Nah, ini alasan kenapa saya untuk cancellation fee itu dilakukan posting room. Nah, itu kalau other income pada saat di
ada permasalahan, kalau kita sudah posting room, otomatis file akan langsung di account receivable. Nah, kalau di other income mungkin akan muncul di income audit, sehingga di situ file begitu banyak, sehingga kalau terjadi permasalahan cukup merepotkan dalam hal ini. Nah, di samping juga kalau kita posting room, tentunya okupansi hotel akan meningkat, kemudian ARR juga itu menjadi lebih tinggi, dan performan hotel juga bisa jadi kamar itu terisi penuh dari laporan-laporan yang disajikan. Nah, itu kenapa cancellation fee saya cenderungnya adalah posting room. Nah, kita akan bahas seandainya cancellation fee ini dibayar dengan menggunakan kartu kredit. Nah, sebelumnya kita sudah bahas juga mengenai pembayaran dengan kartu kredit. Itu tentunya pada saat pembayaran kartu kredit Visa Master Visa atau Mastercard saat dilakukan swab di SOF oleh FO, itu akan muncul jurnal seperti ini. Nah, ini sejumlah 1 juta sesuai dengan contoh yang diberikan oleh yang ditanyakan, 1 juta. Jadi Visa Mastercard itu terposting 1 juta, tentunya di kredit adalah deposit karena belum ada revenue yang akan kita lawankan. Jadi sifatnya adalah masih deposit. Nah, setelah 2 hari itu akan dibayar. Berarti ada sejumlah uang yang masuk ke dalam hotel, sehingga itu karena ini Visa Mastercard ini terposting dan tersettle, itu otomatis dia ini adalah larinya adalah ke account receivable. Jadi agingnya AR itu sudah sering, ini sudah dibahas sebelumnya, masuk di aging AR, ada uang masuk ke rekening dibayar oleh bank minimal 2 hari plus minus 2 hari dibayar bank atas penggunaan dari kartu kredit, otomatis account receivable akan membukukan dia AR clearance di debit, kreditnya adalah apa? Kalau di AR clearance di debit, kreditnya adalah mempayment dari Visa Mastercard ini, Visa Mastercard. Nah, jadi Visa Mastercard dia sudah balance nol oleh General Kasir, kemudian dibalancing oleh General Kasir karena uang yang di bank yang digunakan AR itu harus juga dibukukan oleh General Kasir, berarti bank pada AR clearance. Nah, ini sudah biasa sehingga AR clearance menjadi nol. Yang akan muncul adalah bank pada deposit. Nah, inilah jurnal yang harus kita, supaya teman-teman kembali mereview dari kenapa saya akan langsung menggunakan bank pada deposit. Itu yang akan kita bahas karena kita akan melakukan posting cancellation fee ya. Jadi yang akan sekarang yang kita bicarakan adalah bank pada deposit. Bank sudah melakukan pembayaran, kemudian deposit dicatat oleh account receivable. Jadi account receivable mencatat deposit. Nah, ini tentunya sekarang kalau kita melakukan posting ke sistem, jadi mencari room yaitu sehari, jadi deposit ini akan dipergunakan oleh kita hotel, bukan tamu yang menginap, seolah-olah kamar itu terisi ya. Kita create ke kamar, create bill dengan deposit ini, padahal di kamar itu tidak ada tamu. Nah, itu seolah-olah kita memasukkan tamu sehingga menambah dari okupansi hotel pada hari itu. Nah, jadi lawannya adalah compensate deposit
pada revenue. Nah ini, jadi kita kalau sudah meng-create atau posting ke sistem, itu sudah lawannya adalah revenue. Jadi lawannya adalah revenue deposit, jadi bank pada revenue. Itulah jadi kalau kita menggunakan cancellation fee itu, jadi kita posting ke room, kita posting untuk mencari room numbernya, kemudian masuklah seperti jurnalnya seperti ini. Ini sudah deposit dipergunakan, deposit dipergunakan. Seandainya pun kita tidak menggunakan dengan cancellation fee, seandainya pun tamu itu datang, jurnalnya adalah compensate deposit pada revenue. Nah, seandainya tamu itu cancel, ya seperti ini juga kita akan nyari, kita akan running system, kita posting ke room, itu bukan lagi ke other income. Nah itu, jadi depositnya sudah dipergunakan, jadi revenue masuk labor rugi, duitnya sudah di bank. Nah itu penggunaan dari cancellation fee kalau pembayaran dengan menggunakan kartu kredit. Nah selanjutnya kita akan menginjak pada pertanyaan yang selanjutnya. Apakah tamu itu yang kita akui yang sudah dibayar 1 juta itu diakui sejumlah 1 juta ataukah ditambahkan dengan 3%-nya? Nah itu sebelum saya menjawab, sebelum kita bahas, sebenarnya dari pihak bank itu memberikan ke edisi mesin edisinya terpasang ke hotel, tentunya dengan persyaratan surat perjanjian yang dibuat oleh bank, antara bank dengan hotel. Nah di surat perjanjian itu sudah tercantum daripada MDR. Apa itu MDR? MDR adalah merchant discount rate. Nah disitulah terjadi nego antara bank dengan hotel. Jadi di MDR ini adalah biasanya dikenakan di bawah dari 2%. Ada yang 1,5%, ada yang 1,9%. Nah itu, jadi untuk 3% kita tambahkan daripada dengan rate yang ada, itu bank tidak pernah menyarankan seperti itu dan tidak memberikan izin untuk menambahkan 3% kepada pemegang kartu. Nah itu, jadi saya tidak akan memberikan contoh 1 juta ditambah 3%, melainkan adalah 1 juta ini akan dipotong oleh bank sejumlah MDR. Jadi merchant discount rate-nya berapa saat terjadi perjanjian itu, berapa disepakati, apakah 1,5% ataukah 1,9 ataukah 1,7% atau bahkan 2%. Itu dari 1 juta, dari nilai 1 juta inilah akan dipotong oleh bank, bukan kita pada saat swap, pada saat SOF menambahkan 3%. Nah jadi 1 juta ini, 1 juta itu tidak boleh ditambahkan 3%, ya. Ini tidak disarankan dan tidak pernah diperbolehkan oleh bank untuk melakukan. Tidak boleh 1 juta ditambah 3% dari 1 juta ini. Jadi tamu pemegang kartu itu akan membayar sejumlah 1 juta ditambahkan 3% dari 1 juta. 3% dari 1 juta adalah 30.000 ya. 30.000 berarti 1 juta 30.000. Bahkan kalau kita untuk 1 juta ini karena sudah merupakan perjanjian di kontrak pada saat mesin edisi terpasang, dari nilai MDR itu adalah dari 1 juta ini. 1 juta kalau di rumahnya dapat 3% dipakai, berarti 1 juta itu adalah bank akan melakukan pembayaran adalah bank sejumlah 970.000. Kemudian MDR masuk ke bank fee.
sejumlah Rp30.000. Baru dia adalah deposit sejumlah 1 juta. Di deposit dari tamu ini tetap 1 juta meskipun ada sejumlah bank fee yang akan dipotong oleh bank. Bank melakukan pembayaran dengan melihat MDR-nya, MDR dengan hotel yang bersangkutan. Umpamanya kalau memang memakai 3%, maka bank akan mentransfer sejumlah 970. Kitalah yang membukukan, karena deposit ini harus 1 juta. Kita yang membukukan sebagai bank fee 30.000 itu. Bukan seperti ini ya teman-teman. Bank akan, karena kita melakukan swap sudah 1.030.000, berarti bank akan melakukan pembayaran sejumlah 1.030.000. Kemudian deposit itu 1 juta. Berarti 30.000 ini kita bawa kemana? Berarti dia boleh ke other income sejumlah 30.000. Segitu jadinya. Atau kalau bank fee yang dianggap seperti bank akan melakukan pengurangan dari 1.030.000 sebesar 3%, berarti dia akan bank fee-nya akan lebih besar lagi dari 30.000 itu. Nah, itu yang tidak disarankan sebenarnya kalau kita menambahkan dari nilai kontrak di kontrak rate dengan 3% itu. Nah, ini sebuah kekeliruan teman-teman. Jadi pembukuannya adalah bank 970.000, bank fee adalah 30.000, dan depositnya tetap 1 juta. Nah, inilah yang akan kita kompensasi dengan posting ke room. Itu untuk cancellation fee-nya. Jadi sejumlah 1 juta inilah yang akan dikompensasi, tetap revenue tetap masuk adalah 1 juta. Tetapi dalam laporan laba rugi akan ketemu, revenue ini akan ketemu dengan bank fee. Jadi revenue akan masuk ke laporan laba rugi, ini ke laba rugi. Bank fee juga akan masuk ke laba rugi. Nah, ini jadi bank fee ini akan mengurangi revenue itu jatuhnya di laporan laba rugi. Nah, kalau bank ini sejumlah 970 masuk ke dalam neraca atau balance sheet ya, masuk ke dalam neraca atau balance sheet sejumlah 970. Kita hanya mengakui penerimaan uang itu kita akui cuma 970.000. Kalau revenue kita akui adalah 1 juta. Tetapi di laporan laba rugi dia akan dikurangi oleh bank fee ini lagi 30.000. Nah, itu sebagai pengurang dia nanti dalam laporan laba rugi. Nah, itu jatuhnya seperti itu dalam laporan. 1 juta ini akhirnya dia tidak akan mengurangi PP1. Nah, itu kaitannya dengan PP1 karena saat ini di Pemda Badung khususnya, karena saya berwilayah di Badung, itu di wilayah Badung itu sedang gencar-gencarnya dalam PP1 ya teman-teman, untuk bisa diketahui karena dari komisi-komisi itu Pemda akan memperhitungkan kembali PP1-nya, jadi dia tak mau loss rate daripada PP1. Nah, karena itu di deposit ini karena masuknya revenue nanti adalah 1 juta, jadi 1 juta ini akan dikalikan 11% itu sebagai PB1. Itu kaitan ke PB1. Nah, itu dari pembukuan yang bisa kita pelajari dari cancellation fee ini. Nah, kembali saya tegaskan di sini bahwa yang perlu kita lakukan untuk cancellation fee itu adalah pertama kita posting ke room.
untuk melakukan di samping juga filenya akan terjaga seandainya suatu saat bermasalah, terutama dalam penggunaan kredit card seperti pembahasan saya sebelumnya. Kredit card itu bisa diklaim sampai 2 tahun teman-teman. Nah itu kalau kita menggunakan one night cancellation fee, deposit kita swipe kartunya terus tamunya tidak mengakui bahwa dia kena cancellation fee. Nah di sini kita bisa membuka kembali file itu dan adanya suatu bukti dalam dokumen itu yang menyatakan bahwa tamu kena cancellation fee. Itulah yang bisa kita lakukan, penyangkalan seperti itu yang bisa kita lakukan karena filenya masih bisa kita temukan itu kalau kita posting ke room, karena jejak begininya masih terdaftar dalam sistem itu. Seandainya kalau kita bawa ke other income secara manual, itu bisa jadi akan kesulitan dalam mencari filenya. Pada saat kita melakukan sanggahan dari bank, kita akan kesulitan menemukan dokumen yang mendukung dari cancellation fee tersebut. Nah itu dari cancellation fee, kenapa saya lebih cenderung memposting ke room, samping meningkatkan okupansi, average room rate dan performance hotel kita juga makin bagus. Dan untuk 1 juta plus 3% itu seharusnya adalah dari 1 juta itu dikenakan MDR-nya. Berapa MDR dari perjanjian dengan bank? Itu yang harus 1 juta dikurangi MDR itu yang harus dilakukan. Nah, itu yang disarankan oleh bank dan pembukaannya seperti ini. Pembukaannya seperti ini ya. Jadi kita akan melakukan bank fee, kemudian banknya masuk 970, bank fee 30. Nah itu mungkin itu yang bisa saya berikan menjawab dari akunnya Akunting SKI yang sudah menanyakan tentang cancellation fee. Mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman. Bagi yang belum subscribe, minta tolong untuk di subscribe, di komen kalau memang ada pertanyaan atau memang ada kekeliruan, mari kita bahas tentunya tulis di kolom komentar. Nah untuk kali ini saya cukupkan sampai di sini pembahasan kita kali ini. Kita akan bertemu dalam pembahasan berikutnya. Terima kasih.